Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa za'alna naukum subata. Kami menjadikan tidurmu untuk beristirahat. Untuk apa sih ayat Al-Quran mengatakan hal-hal yang demikian remeh mungkin? Kalau bisa di istilah kasarkan seperti itu. Apakah kitab-kitab lain mengatakan bahwa hai tidurmu itu adalah istirahat? Apakah mungkin di Injil ada? Apakah mungkin di kitab Taurat ada? Apakah mungkin di Tripitaka, di Weda, atau di kitab agama-agama lain Tuhannya itu mau ngurusin tentang hal tidur juga dibahas di dalam Al-Quran? Namun ketika kita menilik bahwa ayat ini turun adalah untuk menyadarkan kaum kafir Quraisy tentang pembangkangannya kepada hari kiamat yang disampaikan oleh Rasulullah. Karena sekali lagi Al-Quran itu adalah sebuah bentuk, wajar kalau banyak yang mengatakan ini puisi. Malah seharusnya kalau orang Islam ya, kalau orang Islam benar-benar Anda orang Islam terus ada dari pihak lain yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah hanya bisa-bisanya Muhammad, hanya bisa-bisanya puisi Muhammad, harusnya merasa bangga. Karena bagaimanapun kita memiliki kemampuan, itu tidak akan bisa kemampuan kita untuk merubah pikiran orang. Namun ketika mereka mengklaim bahwa Al-Quran adalah puisi, itu suatu hal yang seharusnya ya, kalau Anda memiliki benar-benar rasa keindahan di dalam diri, harusnya bangga. Oh, alhamdulillah kalau Anda mengatakan Al-Quran adalah puisi. Sekelas nabiku berarti nabi yang puitis, nabi yang luar biasa, memiliki hati yang indah. Karena Al-Quran itu kata-katanya indah. Adakah dalam kitab-kitab lainnya? Kalau ada, alhamdulillah. Tuhan yang mau berkata kami menjadikan tidurmu itu untuk beristirahat. Ya mungkin ada di dalam kitab-kitab mungkin tentang bagaimana Krishna itu mungkin mengatakan di dalam kitab perang Baratayudanya, mungkin prajurit tentang beristirahat, tentang tidur ada, atau di mana-mana lah. Karena sekali lagi Al-Quran itu adalah, kalau Anda mengakui Muhammad sebagai Nabi, Anda mengakui Nabi Muhammad itu menyembah Allah, ini adalah perkataan Allah, bukan perkataan manusia di pinggir jalan, bukan perkataan manusia papah lemah yang tidak memiliki kekuatan apa-apa. Ini kata-kata yang dimiliki oleh Sang Pencipta, yang disampaikan untuk Muhammad. Dia menyampaikan kami menjadikan tidurmu untuk beristirahat, kamu kafir Quraisy. Mungkin karena kamu terlalu memaksakan diri, baik itu untuk bermaksiat, baik itu untuk menggelorakan hawa nafsunya, sehingga kurang istirahat. Tidurlah dulu. Setelah kau tidur mungkin kau bisa rileks, bisa memahami apa yang dikatakan Muhammad itu adalah kebenaran tentang hari kiamat. Jadi ini ayat yang termasuk dalam ayat fitrah Al-Quran, fitrah Islam, fitrah manusia lebih khususnya, bahwa manusia itu memerlukan istirahat, dan Allah memberi petunjuk tidurmu itu adalah untuk beristirahat. Dan sekarang sudah tuh mulai terbukti dengan pengetahuan, dengan sains, dengan apapun itu yang berbau ilmiah, ternyata tidur itu mampu mengembalikan sel-sel kita yang sudah rusak, yang sudah binasa, yang sudah lemah, regenerasi. Itu luar biasanya. Jadi bisa terlihat orang yang tidurnya cukup dengan orang yang tidurnya tidak cukup, itu akan terlihat. Mungkin yang tidurnya cukup itu akan jauh lebih awet muda dibanding orang yang tidurnya kurang, sehingga terlihat lebih tua dari umurnya. Tidurmu itu untuk beristirahat, wahai manusia. Aku sudah hampakan bumi ini, oh kurang indah juga. Tuh aku kasih gunung-gunung,
kurang indah juga, wahai Adam. Tuh, aku kasih kamu Hawa, aku kasih kamu itu perempuan, yang perempuan tuh aku kasih kamu itu laki-laki, biar kamu berpasang-pasangan, biar nggak terlalu kesepian. Mungkin dalam kesenanganmu dalam menyembah Allah, mungkin kesenanganmu dalam bermaksiat juga kepada Allah, mungkin kau perlu istirahat, tuh aku kasih tidur juga luar biasa. Tuan rumah, mana yang lebih baik daripada Allah? Coba, napas gratis, napas gratis. Coba kalau napas kita harus bayar, kelengar. Meskipun sekarang juga mulai terasa itu, kita minum aqua aja harus bayar, air seharusnya itu juga gratis. Di Eropa itu air lumayan gratis, kita kalau di taman-taman bisa minum air keran. Jadi ayat-ayat Allah itu terkadang yang lebih dulu untuk terrealisasinya, terciptanya, keindahannya, keharmonisannya, kebagusannya itu terkadang orang yang di luar Islam malah, meskipun ya dalam tanda kutip pun, mereka juga mendapatkan untuk mengelola fasilitas itu juga dengan cara dahulunya adalah menjajah. Prancis menjajah Asia, Spanyol juga menjajah Asia, ya begitu. Inggris menjajah Amerika. Makanya Allah senantiasa berkata, kau jangan merasa dirimu itu jauh dari rahmat aku, pun juga engkau hati-hati, jangan seolah-olah ajaib itu tidak ada. Meskipun Allah mengatakan rahmatku, kebaikanku, berkatku itu tangannya jauh lebih panjang daripada murkanya. Apa yang menahan murka adalah cepat-cepat berpikir untuk tobat. Sehingga kita kalau tidak sholat itu bukan santai aja, aduh, merasa bersalah, meminta bantuan, ya Allah semoga aku beri bantuan aku untuk bisa sholat. Meskipun terlihat mudah bagi beberapa orang, namun beberapa orang itu sangat sulit, karena ada pikiran negatif terus masuk. Allah, buat apa sholat? Tuh orang pemerintahan juga kerjanya korupsi, kolusi, nepotisme, mereka sholat. Jadi seolah-olah Allah itu tidak adil, sehingga apa yang seharusnya orang itu memikirkan dirinya sendiri, aibnya sendiri, dosanya sendiri, jadi jauh kemana-mana memikirkan aib orang lain, dosa orang lain. Pun itu juga terjadi karena keadilan yang tumpul. Makanya hati-hati kalau Anda sekarang bekerja di kepolisian, di kejaksaan, di kehakiman, pokoknya bekerja di bidang-bidang hukum. Meskipun Allah memastikan letak surgamu itu indah, letak surgamu itu luar biasa, namun untuk tergelincir ke dalam lubang neraka itu juga jauh lebih mudah. Allah kan sudah mengatakan, engkau aku mudahkan untuk menujuku wahai manusia di dalam Al-Quran, tapi untuk bermaksiat kepadaku aku juga jauh lebih mudahkan 2 kali. Kalau engkau mau, karena godaan lanatullah, karena godaan setan. Tapi kau harus bersikap dewasa nanti kelak ketika di penghisapan. Jangan apa-apa nyalain iblis, apa-apa nyalain setan. Karena sekali lagi, aku mudahkan engkau jalan menuju kepadaku, apalagi engkau tinggal di Indonesia. Masjid di mana-mana, nggak ada alasan lagi kayak orang tinggal di Rusia. Aduh, gimana mau sholat Tuhan? Orang di Rusia masjid aja nggak ada. Kalau aku sholat juga suka diketawain sama teman-teman, diecek begitu. Nah kalau kita tinggal di Indonesia mau ngomong sama kayak gitu ya diketok pala sama malaikat jabani. Enak aja kau, orang di Indonesia masjid banyak, musola banyak, begitu. Sekali lagi Allah mengatakan, kami menjadikan tidurmu untuk beristirahat manusia. Nikmatilah bumi yang Allah hamparkan luas, gunung yang Allah pancang, pasangan-pasangan hidupmu itu. Dan dalam
usaha kamu sehari-hari. Tidurlah kamu untuk beristirahat. Allah di dalam Al-Quran mengatakan seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin.